ada seorang kakek-kakek dari warga Tionghoa. Sini nggak ada sekali orang Tionghoa sekitar sini. Ada ya? Ya. Nah, orang Tionghoa ini sudah sepuh. Mau ke terminal. Sesampai di terminal ternyata orang tua ini lupa membawa dompet. Lupa bawa dompet. Di antara penumpang itu nggak ada satupun yang peduli. Abang saya datang. Sudah kok, saya yang bayar. Saya yang bayar. Masa itu cuma ongkos 1.500 Kiai. Saya masih ingat persis. Si kakek yang berumur kurang lebih 70 tahun ke atas itu kemudian merangkul abang saya. Dia bilang, terima kasih le, owe orang baik ho. Aku suka anak muda muslim baik-baik macam ni punya ho. Dia tengok orang tua macam saya tak punya uang, langsung kasih ongkos dia punya. Abang saya bilang, Kong, nggak usah ngomong gitu. Rezekimu itu ada, hanya mungkin hari ini melalui saya. Si kakek itu kemudian peluk abang saya dan kemudian berkata seperti ini, nanti kamu jadi orang hebat oh. Kamu nanti jadi orang hebat oh. 3 kali itu saya nyeletuk sama dia. Ngomong apa barusan bang? Dia bilang abang mau jadi orang hebat. Bukan orang pintar kan? Enggak, orang hebat. Abang percaya enggak? Ya percaya lah. Loh, kok bisa percaya? Dia kan enggak percaya. Bukan urusan. Karena ketika engkau berbuat baik, orang tidak bertanya apa agamamu. Ketika engkau beramal salih, jangan melihat kepada siapapun engkau melakukan kesolihan itu. Ketika engkau berbuat kebaikan, karena Allah yang memerintahkan, bukan karena engkau pengen dilihat orang baik. Seiring berjalannya waktu, ada kejadian yang luar biasa. 1 minggu setelah itu, abang saya naik oplet lagi. Ada bapak-bapak yang naik oplet yang sama. Ketika bapak itu turun dan seluruh penumpang turun, ternyata abang saya menemukan 1 map besar dan isinya semuanya surat-surat berharga. Pada hari itu abang saya bilang, Zen, ikut abang, ambil motormu, kemana? Kita antarkan ini. Saya lihat itu cek pak. Saya bilang, duit semua nih bang, bisa dicairkan. Mulutmu itu, ini besar bang. Besar menurutmu, tapi kecil di sisi Allah. Tumben abang soleh, saya bilang gitu. Biasanya abang yang ngejar saya tak betul. Kau nih gitu. Kita cari pak, cari alamat orang yang punya cek ini. Ternyata ketemunya di Jalan Merdeka. Ketika kami ketuk pintu rumahnya, abang saya ragu-ragu. Apakah orang ini akan memberikan hadiah? Kata saya, bang, ini hadiah besar nih bang. Kamu jangan terlalu berharap kepada makhluk. Sebab engkau ketika memberikan harapanmu kepada makhluk, sesungguhnya engkau sedang menyiapkan kekecewaan dalam hidupmu. Berharaplah hanya kepada Allah. Makhluk itu hanya bagian kecilnya. Wih, cantik jawaban abang saya. Tumben jadi orang saleh dalam hati. Nyampe di tempat itu, kami tidak disambut dengan baik-baik saja. Malah sebaliknya, kami dicurigai maling. Kamu yang ngambil ini. Astagfirullah pak. Ingat-ingat pak, tadi bapak naik apa? Saya naik oplet dari ini. Iya. Bapak turun di mana? Bapak tadi lupa, saya turun yang terakhir. Saya temukan ini. Saya masih punya niat baik kepada bapak. Tapi seandainya bapak menganggap itu bukan kebaikan, saya serahkan kepada Allah. Indah bahasa abang saya. Pulang abang saya itu istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya tanya, kenapa istighfar bang? Apa karena orang tadi nggak ngasih dua uang yang banyak? Bukan. Kalau sampai abangmu ini tidak beristighfar, mungkin tadi terjadi keributan. Sudahlah, saya berbuat baik malah tidak dianggap. Tapi tidak apa-apa. Toh Allah yang menilainya semata, bukan manusia.
Apa yang kelihatannya baik bagi sisi manusia belum tentu itu baik di hadapan Allah. Seperti itu. Seminggu kemudian Allah membalas dengan kebaikan yang sempurna. Tiba-tiba orang pertama yang naik oplet yang saya ceritakan pertama tadi mencari alamat kami. Mencari alamat kami. Kami bingung tahu dari mana orang tua ini kami tinggal. Si Cina Tianghua yang sudah sepuh ini mencari kami. Apa yang dia katakan? Anak muda, kamu kemarin yang nolong saya waktu di oplet. Saya datang kemari bukan menawarkan apapun, tapi kalau memang engkau maukah engkau bekerja untuk saya? Bingung kami. Bekerja apa, Pak? Pekerjaannya ringan dan mudah-mudahan cocok untuk kalian. Saya tidak siap bekerja waktu itu karena saya masih di pendidikan, dan barokah kejujuran walaupun itu sederhana. Abang saya diangkat sebagai pengawal pribadinya bertahun-tahun. Kenapa? Karena barokah ajaran dari guru kami waktu kami ngaji di madrasah, waktu kami ngajar di TPQ yang selalu mengajarkan, nak, jangan ambil hak orang lain sekecil apapun. Kalau itu memang bukan hakmu, kembalikan kepada orang lain. Itulah barokah sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, Pak. Kami tidak menyangka dan tidak mengira ternyata barokah itu bisa datang dari hal yang sangat kecil dan sangat sederhana.